selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih? Sehat? Sehat ya semuanya. Oke. Nah, hari ini terima kasih sekali sudah berkumpul di kelas ini. Saya nanti akan menyampaikan beberapa materi untuk kita belajar bersama. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, siapa yang akan memimpin doa? Guru agama mungkin, Pak Wawan mungkin? Oke ya? Oke, baik. Mohon kesediaan Pak Wawan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Ibu, Yesus. Amin. Bapak, terima kasih telah menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami dapat berkumpul dan hadir di tempat ini. Bapak, berkatilah apa yang diterima oleh kami, semoga dapat berguna bagi kami, semuanya kedepannya sebagai seorang demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Putra, Amin. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk doa yang sangat luar biasa tadi. Sebelum kita masuk ke acara, ada baiknya kita SBY dulu untuk meningkatkan konsentrasi. Ya. Jadi SBY-nya begini Bapak Ibu, ketika saya menyebutkan perkalian, penjumlahan, pengurangan atau pembagian yang jumlahnya adalah bilangan ganjil, Bapak Ibu tepuk tangan satu kali. Lalu jika jumlahnya benar, Bapak Ibu tepuk tangan dua kali. Contohnya misalnya 1 kali 2, hasilnya kan 2, benar ya? Berarti kita tepuk 2 kali. Saya bilang 3 kali 3, hasilnya berapa? 9. Kita harus tepuk berapa kali? 1. Kaya kita coba fokus. 1 dikali 3. Belum. 2 dikali 2. Luar biasa. 3 kali 2. 3 kali 4. 3 kali 10. 3 kali 3. 9 kali 3. Iya. Oke, beri tepuk tangan kita dulu. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam materi yaitu budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan tanggung jawab. Jadi itu budaya positif Bapak Ibu. Lanjut, nah konsep utamanya apa saja sih? Ternyata ada pembelajaran paradigma baru. Kalau disiplin itu sendiri, kalau kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan pembelajaran atau keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita langsung masuk ke konsep yang pertama Bapak Ibu. Nah, konsep yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sejauh itu kita sekolah dulu belum ada konsep-konsep itu, hanya CBS, hanya membaca, menulis, menghafal. Nah sekarang ada konsep pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya belajar itu berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Jadi nanti kita akan membuat beberapa macam bentuk pembelajaran sesuai dengan apa yang siswa miliki, apa yang siswa minati. Jadi tidak sama rata untuk seluruh siswa. Nah, sehingga apa? Tiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya.
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap tahap sekarang dibagi menjadi fase A, fase B, C, D, E, dan F. Sedangkan kita di SD ini kan hanya fase A sampai C. Nah, tujuannya apa? Untuk memenuhi profil pelajar Pancasila ini. Ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakal mulia, lalu berkebinekaan global. Lalu ada lagi gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, tujuannya mengarah ke sana, menciptakan murid-murid atau manusia-manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif itu pengertiannya seperti apa? Ternyata disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga mengarah ke pengendalian diri ketika melakukan segala tindakan. Jadi mereka itu benar-benar terkontrol oleh diri mereka sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Mereka sadar betul tindakan yang mereka lakukan itu seperti apa. Lanjut, yang keempat adalah yang ketiga adalah disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari diri berdasarkan motivasi internal. Internal berarti dari dalam diri, bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Semua ini kan tadi adalah faktor eksternal, baik itu paksaan maupun ujian atau hukuman, itu paksaan dari luar diri mereka. Sehingga mereka ada yang merasa nanti senang ataupun tidak nyaman. Nah, itu adalah faktor eksternal. Lanjut, konsep yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya ada 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Kita akan lihat dulu kebutuhan manusia yang pertama. Bertahan hidup. Manusia itu pasti akan melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Contohnya untuk makan, minum supaya sehat. Lalu mereka punya rumah, rasa aman, dan lain-lain. Itu mereka akan melakukan itu, melakukan suatu tindakan untuk memenuhi ini. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi setiap manusia melakukan suatu tindakan dengan tujuan pasti menyayangi ataupun disayangi. Pengen ini Bapak Ibu, jadi nggak hanya pengen menyayangi, tapi pun pengen disayangi. Juga memberi dan menerima perhatian. Jadi anak-anak kita ini butuh yang namanya perhatian. Jadi kadang kalau ada anak nakal atau apa, sebenarnya bukan karena dia watak nakal, mungkin butuh perhatian. Lalu perasaan ingin diterima dalam kelompok. Kita pasti mengetahui bahwa sesuatu anak atau kita sendiri itu dulu ingin masuk dalam kelompok. Jadi kita akan melakukan segala apapun supaya kita diterima dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan, ingin diakui prestasi dari kemampuannya, lalu ingin didengarkan dan merasa berharga. Selanjutnya adalah ingin dihormati dan dipercaya serta memberikan pengaruh. Dia ingin punya pengaruh dalam suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya adalah kesenangan. Ini adalah bermain, iseng, bercanda, dan lain-lain. Ini dia ingin melakukan semuanya itu demi kesenangannya dia. Lanjut, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Orang akan melakukan sesuatu untuk menghindari ini. Lalu pengen menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah anak yang sadar. Saya pengen melakukan ini supaya diri saya baik. Lalu yang terakhir, motivasi yang lain adalah pengen dapat imbalan atau penghargaan. Jadi anak ini melakukan sesuatu upaya pengen dapat ini, pengen dapat penghargaan, pengen dapat imbalan, pengen mendapatkan uang atau apa yang sifatnya menguntungkan dan merasa membuat dirinya merasa senang atau nyaman.
Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua memiliki posisi kontrol sebagai apa? Bisa sebagai pemikir, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Mari kita lihat kelima posisi ini seperti apa saja. Yang pertama, posisi penghukum. Di posisi ini, guru menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman biasanya bisa fisik maupun verbal. Misalnya memukul murid atau berkata dengan nada tinggi kepada murid. Nah, itu adalah ciri-ciri posisi penghukum. Lalu untuk selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Guru berusaha membuat murid ini merasa bersalah atas kesalahannya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan memberikan nasihat atau meminta murid untuk merenungkan apa yang telah dilakukannya. Misalnya mengatakan pada murid yang tidak mengerjakan PR, dia telah mengecewakan orang tua dan gurunya. Saya kecewa pada kamu. Itu contohnya. Nanti akan kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Selanjutnya adalah posisi teman. Nah, di sini guru menjalin hubungan baik dengan murid dan berusaha mengontrol perilaku mereka lewat cara-cara persuasif atau mengajak. Nah, meski begitu, ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena beberapa beresiko guru itu menjadi tidak tegas karena sangat cepat dekat dengan murid. Lalu posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini guru hanya mengamati perilaku murid di kelas dan baru mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran saja dia bertindak, kalau tidak ada, guru akan diam saja. Artinya hanya memantau. Nah, yang posisi terakhir adalah posisi manajer. Di sini guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Murid bisa mengatur diri sendiri. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang paling ideal karena bisa menjadikan guru ini mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita akan lihat contoh-contoh kata-kata yang menunjukkan posisi-posisi kontrol guru tadi. Baik, kita lihat posisi penghukum. Contoh katanya seperti ini. Karena kamu main HP saja, silakan berdiri di depan kelas. Lalu bisa juga, bisa-bisanya kamu tertidur. Silakan keluar. Nah, ini adalah contoh penghukum. Nah, lalu kalau pembuat rasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Berapa kali harus ibu ingatkan, ibu kecewa dengan kamu. Ada muncul bahasa kecewa terhadap anak sehingga anak saya bersalah. Saya membuat orang atau ibu guru ini kecewa. Lalu mau jadi apa kamu di masa depan nanti? Disuruh belajar malah tidur. Lalu dia akan berpikir, di masa depan saya bagaimana? Dia akan berpikir terus merasa bersalah. Nah, ini adalah posisi pembuat rasa. Lalu teman, kalimatnya seperti ini. Ayolah jangan ribut, buat ibu bangga kali ini. Ributnya besok harinya aja ya, besok nggak usah. Jadi seperti teman, kalau udah kita ini keren kan begitu. Lalu ya udah nggak apa-apa, kamu tidur. Pertemuan besoknya jangan lagi ya. Tetapi jika begitu kita pesan kurang tegas dan anak bisa mengulang kembali. Lalu yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Tadi pemantau akan bertindak ketika ada pelanggaran. Kita lihat contohnya. Kamu sudah tidak menaati kontrak belajar di kelas ini. Kamu ingat tidak konsekuensinya apa? Jadi diajar untuk kembalikan konsekuensi kalau saya tidak lakukan ini konsekuensinya apa? Coba ingat kembali kontrak belajar kita, konsekuensinya apa sih? Nah, jadi diingatkan kembali guru sebagai pemantau. Tapi jika tidak ada kesalahan, guru tidak akan melakukan ini. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer tadi membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kita akan lihat contohnya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, di sini murid diajak untuk berpikir. Saya sudah melakukan apa? Penyelesaiannya harus bagaimana? Jadi memang benar-benar dilatih. Ini muncul dari diri siswa sendiri, bukan dari gurunya atau faktor lain, tapi muncul dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan
yang kondusif dan positif. Kita lihat selanjutnya caranya. Pertama, mendiskusikan dengan murid. Ajarkan murid berdiskusi tentang nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anggap penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi diskusi dulu Bapak Ibu. Yang kedua adalah menuliskan keyakinannya. Jadi setelah diskusi, disepakati lalu dituliskan, dicatat. Pernyataan-pernyataan ini dicatat dengan singkat dan jelas. Kita langsung saja tentang mengenai kedisiplinan, sopan santun, menghargai orang lain misalnya. Lalu setelah itu kita tempel atau kita buat semacam poster atau apa sehingga anak-anak ini bisa melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat secara terus-menerus sehingga mereka ingat dan memunculkan kesadaran diri, saya harus begini, keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat bareng-bareng, saya harus menaati itu. Nah, selanjutnya diskusikan dan evaluasi jika sudah berjalan, misalnya berjalan dengan baik, diskusikan kita lanjutkan ini. Tapi jika kurang berjalan dengan baik, bisa kita diskusikan ulang untuk dikaji kembali penguatan mana yang kemarin belum berjalan dan harus kita perkuat. Nah, jadi contohnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di saya. Pertama tadi, saya mendiskusikan menanyakan, mereka akan angkat tangan, saya punya ide ini, punya ide ini, punya ide ini. Nah, seperti itu kita tunjuk mereka satu persatu, kita rangkum kira-kira idenya apa. Nanti baru mereka akan menuliskan di depan. Nah, mereka akan mencoba menuliskan kesepakatan mereka di papan tulis. Atau nanti bisa kita buat setelah jadi kita buat kita print atau ditempel-tempel di mana. Nah, ini contohnya keyakinan kelas saya. Jadi ada rajin, ini kan cakupannya luas, disiplin, sopan, mandiri, lalu bertanggung jawab. Nah, ini contohnya kayak keyakinan kelas 5C. Nah, posisi manajerial tadi wajib menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan suatu masalah. Nah, segitiga restitusi adalah apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika nanti kembali kepada kelompoknya. Tahapannya yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, pentingnya menstabilkan identitas apa Bapak Ibu? Mental anak tidak menjadi down. Artinya mental anak tetap dijaga supaya oh iya saya tidak saya sendiri yang melakukan, tetapi ini sebenarnya sudah hal yang wajar sehingga anak tidak merasa bersalah dan jatuh mentalnya. Jika anak posisinya sudah stabil mentalnya, lalu kita tanyakan tindakan mereka yang salah hari itu apa? Jadi anak akan menjawab sendiri, oh ya saya ternyata salah di bagian ini. Nah, setelah dari situ kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, bagaimana cara kamu memperbaikinya, dan setelah itu kamu ingin menjadi orang seperti apa dari keyakinan kelas yang kamu langgar ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan, sudah saya ambil video. Kita akan coba menonton bersama. Kita kemana besar? Pasti bisa. Ada yang harus semua orang nah, ini lebih penting itu tempat diantisipasi. Jadi, menurutmu kesehatan juga belajar. saya belum mereka, jadi saya tidak umurnya. Apakah ada alasan tertentu mengapa Anda tidak menggunakan PN? Saya belum mengapa sehingga saya tidak terus menggunakan dan terlalu masuk. Mengapa belum siap? Karena saya menggunakan sudah lama. Ada cara supaya kamu tetap terpenuhi diri, tetapi tidak menguji waktu hidupmu sehingga hal ini nanti tidak akan
seperti itu. Dari kejadian ini, keyakinan pelaksanaan yang dapat diterapkan dengan nilai tersebut. Kamu itu jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang mandiri dalam belajar dan mencoba. Dilakukan dengan konsisten. Karena kamu berlaku. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Kita wajib membuat anak ini muncul dari dalam dirinya sendiri untuk penyelesaian suatu masalah. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang belum paham atau ingin ditanyakan masih bingung bagian ini, mungkin boleh ditanyakan Bapak Ibu. Silakan. Boleh diminta bertanya? Oke, boleh. Tadi materi posisi kontrol dulu Pak, saya tadi. Oh iya. Nah ini, itu kan ada 5. Nah, saya itu memfokuskannya pada manajerial karena kan dari pengalamannya juga masih belum banyak. Saya ingin jadi seperti itu gitu, tapi kan masih harus banyak belajar. Jadi kalau saya mau tanya itu, tadi kan kalau manajer itu kan dia memancing dari dalam diri siswa. Kita hanya menemukan atau memfasilitasi aja. Kalau misalnya waktu kita tanya, terus muridnya itu tidak mau menjawab, entah mungkin karena dia ada alasan tertentu, kita kan nggak tahu. Gimana kalau kita tungguin aja gitu, bagaimana solusinya Pak? Oke, baik. Jadi begini, menurut saya anak diam itu tadi kan pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Ini kita sebagai guru wajib kita telusuri terlebih dahulu. Apakah anak ini memang tidak suka berbicara, atau memang sedang ada permasalahan intuisi pribadi, atau memang kondisi dari keluarganya ini tidak baik-baik saja. Kan sekarang banyak terjadi kasus bahwa sebuah keluarga tidak baik-baik saja sehingga mengakibatkan sang anak depresi atau apa menyebabkan anak terus diam. Nah ini perlu kita garis bawahi, kita cari dulu penyebabnya. Kalau memang permasalahannya masalah keluarga dan lain-lain itu kita harus berkomunikasi atau koordinasi dengan orang tua. Nah, kalau permasalahan ada yang lain, kita pun harus mencoba menyelesaikan permasalahan itu sehingga apa? Anak ini nanti kembali identitasnya. Dari identitas kegagalan, saya ini gagal, saya ini bermasalah dan lain-lain. Ketika kita bantu menyelesaikan masalah, anak ini mentalnya akan kembali terangkat, sehingga jati diri dia akan keluar. Dan diharapkan dengan jati diri dia yang asli ini dia mau berbicara, sehingga nanti segitiga restitusi ini kita bisa menerapkan ketika si anak ini mau berbicara. Kalau anak ini nggak mau berbicara, ini tidak akan bisa diterapkan. Nah jadi perlu kita garis bawahi, kita cari dulu akar permasalahannya apa, kita coba selesaikan itu dulu. Baik itu dengan orang tua ataupun mungkin dengan teman-temannya, kita mencoba memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah sehingga si anak ini nanti ini bisa kembali berbicara dan kita dapat menerapkan proses segitiga restitusi sehingga anak ini muncul kemampuan untuk memecahkan masalah dari dalam diri. Mungkin menurut saya begitu dulu guys ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi mungkin? Oke. Masih di posisi kontrol ya Pak, Iya. dalam tua, yaitu pembuku. Dari kata pembuku aja menurut saya sudah negatif ya Pak. Iya. Jadi bagaimana menghukum anak itu menghukum yang baik maksud saya, dan apakah boleh dilakukan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Andika. Nah, namanya pembuku. Sekarang kalau ditanya apakah ini masih boleh dilakukan? Tampaknya menurut saya hal ini sudah tidak relevan dengan tujuan belajar kita tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini menurut saya tidak relevan. Kenapa? Karena menghukum ini menciptakan murid dengan identitas, memiliki kegagalan. Apalagi menghukumnya tidak sesuai, misalnya pelajaran bahasa Indonesia dihukumnya suruh lari, dihukumnya suruh nikahin WC, ini tidak ada hubungannya ini.
Kalau mungkin menghukumnya kamu kerjakan PR kamu yang menulisnya 10 lembar, mungkin masih relevan, tapi itu pun menciptakan identitas siswa yang gagal. Saya gagal di pelajaran ini, saya kena hukuman. Nah, menurut saya jadi penghukum ini sudah tidak relevan. Alangkah lebih baiknya kita masuk ke posisi 4 atau 5 di mana itu adalah mantan ataupun manajer. Karena posisi-posisi tersebutlah yang membuat anak muncul motivasi, yang muncul ini seperti keinginan baik, pembiasaan-pembiasaan baik ini muncul dari dalam diri. Makanya saya menyarankan kepada rekan-rekan sekalian, jika bisa penuhilah jenjang di posisi kontrol manager. Mungkin begitu Ibu? Oke, jelas? Oke, ada lagi mungkin? Cukup? Oke, baik, cukup. Jika cukup, sebelum mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi 4W, yaitu adalah peristiwa, perasaan, lalu pembelajaran dan penerapan. Nah, oke, untuk peristiwa yang kita alami hari ini, mungkin Bu Tika mungkin bisa menjelaskan peristiwa yang kita alami. Peristiwa yang kita alami hari ini yaitu belajar tentang budaya disiplin positif Pak, Ya. kemudian 5 posisi kontrol guru dari penghukum sampai manajer, Ya. kemudian ada keyakinan kelas ya, dan segitiga restitusi. Oke, baik sekali Bu Tika. Beri tepuk tangan Bu Tika. Lalu untuk yang terakhir itu adalah P, perasaan. Mungkin Pak Wawan nih, saya pengen tahu perasaannya Pak Wawan nih. Perasaan setelah mendapatkan materi senang, gembira, calon jadi satu karena ada pengalaman baru. Terutama saya tertarik dengan 5 posisi kontrol. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Oke, baik. Tepuk tangan Pak Wawan. Jadi daripada posisi kontrol dulu, di sini mungkin kita juga nanti bisa menilai diri kita ini selama ini di posisi yang mana. Nah, itu mungkin nanti sehingga kita kedepannya bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Lalu untuk P yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, mungkin saya ingin dengar dari Bu Felis nih. Pembelajaran, kalau namanya belajar tuh walaupun sudah tahu tapi tetap kita tampung ya Pak. Iya, iya. Tapi pasti ada sesuatu hal yang baru, namanya kita berdiskusi. Kalau dari saya pembelajaran yang dapat itu khususnya dari kontrol guru juga. Itu menurut saya karena langsung dengan apa yang kita kerjakan di kelas, jadi kita harus benar-benar memahami supaya kita juga bisa menempatkan diri, kita harus di posisi mana sebagai guru. Terus pembelajaran yang lain itu segitiga restitusi, karena menurut saya namanya jadi guru kita kan menghadapi anak yang beda-beda terus setiap hari, apalagi kalau mengajar 3 kelas, karakternya beda-beda, kegiatannya beda-beda, masalah yang diulang pun juga beda-beda. Jadi kalau misalnya dari saya segitiga restitusi itu sebenarnya sangat terpakai. Tantangannya adalah mungkin kalau jadi guru muda itu kan emosinya masih kurang stabil. Jadi harapannya dengan memahami atau mendapatkan pembelajaran segitiga restitusi itu saya bisa lebih menempatkan diri saya. Dari penerapan segitiga restitusi kita harus menjadi seperti apa, terus bagaimana mewujudkan murid yang punya budaya positif itu Pak, gitu dari saya. Oke, luar biasa sekali Bu Felis. Saya terkesima dengan jawaban Bu Felis. Oke, untuk kita yang terakhir adalah penerapan ke depan seperti apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengarkan atau diskusikan materi ini. Nah, mungkin saya pengen dengar dari Pak Kutul penerapannya bagaimana Pak? Ya, setelah saya merefleksikan kegiatan kita hari ini, tentu saja akan saya terapkan setelah ini ya, langsung saya terapkan ke anak-anak. Dan belakangan saya juga merefleksi ternyata posisi saya itu masih pada sebagai teman. Setelah melihat ini ya akan saya tingkatkan menjadi orang.
Oke, luar biasa. Oke, mungkin sampai sini saja diskusi kita pada siang hari ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali. Baik, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita juga akan tutup kegiatan kita dengan berdoa. Nah, mungkin siapa nih yang mau memimpin doa yang terakhir nih? Penutupan nih. Yang membuka yang menutup. Oh, yang bukan menutup lagi. Oke. Baik, kalau begitu, mohon kembali ke bawah menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, malah kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Bapak, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pendampingan dalam diskusi kami pada siang hari ini. Banyak hal yang kami dapatkan terkait dengan posisi korban, sehingga kami dengan materi ini mampu menempatkan diri kami sebagai seorang ibu yang baik dalam mendampingi anak-anak. Semoga pengalaman ini juga dapat menjadi bekal bagi kami semua. Diserahkan kepadamu dengan berkat Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.